marginal produk, kalau ini rata-rata nih. Kalau ini adalah marginal. Marginal kemarin artinya adalah, ada yang masih ingat marginal? Ada marginal utility, ada marginal apa ya? Kalau di makro itu juga ada tuh marginal. Ada yang masih ingat artinya marginal itu? Tambahan, Bu. Tambahan. Siapa nih? Saya Asra. Oh, Aska. Oke, Aska NIM-nya berapa? 251081. Waduh, 4 angka belakangnya satu. Oke, 1081. Ya, tambahan. Jadi, kalau average kita ngomongin tentang rata-ratanya, kalau marginal kita ngomongin tentang tambahan outputnya yang dihasilkan. Jadi, ketika dari 2 orang naik ke 3 orang, ini kan kita tetap capitalnya sama ya. Jadi, kita nggak usah fokus ke perubahan capital, kita fokus ke perubahan labor, perubahan jumlah labor. Ketika dari 2 dari 2 ke 3, dari 2 orang, misal bisnis salah saya nih, awalnya saya kan 2 orang karyawannya, terus saya nambah 3 orang. Misalkan orang ketiganya adalah saya sendiri, karena saya tiba-tiba nganggur, jadi saya rangkap jadi karyawan juga. Nah, ketika dari 2 ke 3 orang, itu kan dia naik, produksinya pasti naik. Nah, kita mau lihat kenaikannya itu seberapa besar dibandingkan dari 3, kenaikannya seberapa besar dibandingkan dengan ketika masih 2 orang itu pakai marginal tambahannya. Jadi misal gini, dari 2 orang itu dari 2 orang itu kita ada yang namanya produk outputnya jadi 30 saat. Ketika saya nambah jadi 3 orang, saya nambah saya sendiri juga ikut produksi, produknya kan totalnya jadi 60. Nah, ini kenaikannya itu berapa tambahannya? 30 kan? Ini marginalnya gitu. Jadi kita kalau di marginal ini kita bukan ngomongin 60-nya, tapi kita ngomongin dari 30 itu naik berapa besar. Naik 30 nih. Ternyata kenaikannya dari 2 orang ke 3 orang ini naik 30 produk. 30 piece salad. Ketika tambahannya 30, akhirnya ya produksinya menjadi 60 piece gitu. Nah, makanya kenapa kok dia pakai kata delta? Delta ini kan selisih ya. Jadi kita menggunakan selisih dari TP, dari misalkan dari 3 ke 2. Kalau misalkan kita ngomongin marginal product untuk labor 3 orang ya. Dengan labor delta labor dari 3 ke 2 itu. Jadi selisih dari produksi dan juga total produksi dan juga labor dari di saat itu misalkan 3 orang ini, 3 labor ini dengan yang sebelumnya. Kalau di case ini sebelumnya adalah waktu labornya cuma 2 gitu. Gimana, apakah membantu Zaki? Iya, Bu. Oke. Oke. Ya berarti sekarang tuh saya sudah membahas tentang marginal product ya. Nah, saya mau nanya, kalau tadi kan MP saya sudah menjelaskan nih, marginal itu artinya adalah kenaikannya berapa. Kita nggak fokus ke total produk, si 60, 80, dan segala macamnya. Tapi kita fokus ke tambahannya, kenaikannya berapa, kenaikan produksinya berapa. Dari 60 nambah kenaikan produksinya berapa, gitu. Tapi kalau average product itu menggambarkan apa, guys? Kan kita tadi contohnya yang 2 ini ya, yang baris ketiga, labor 2 orang. Ketika total outputnya 30 nih, terus kita bagi dengan 2 karyawan, kita dapat angka 15. Rata-rata produksinya 15. Kita bisa bilang apa, guys, ini? Ada makna tersembunyinya apa berarti? Makna 15 itu apa? Selain kalian bilang rata-rata ya. Mohon izin menjawab, Bu. Boleh, siapa nih? Ibrahim dengan NIM akhir 1141. Oke. Oke, jadi kemampuan si labornya kan ada 2. Terus tadi kan dibilang average produknya 15. Jadi Oke.
satu orang bisa rata-rata satu orang itu bisa memproduksi 15 pieces salad gitu. Oke. Ya benar Nah, kayak gitu. iya, terus habis itu Mm-mm. apa kita tahu total outputnya kan 30, berarti satu orang ini 15, satu orang yang satunya 15. Jadi gitu. Jadi ketemulah dengan mereka berdua kerja ini bisa produksi 30 piece dalam sehari gitu kan ya. Iya, betul, Ibu. Oke, ya jadi benar yang dibilang Ibrahim. Jadi average product ini kenapa sih kita harus merata-rata? Itu buat melihat efisiensi guys. Jadi sebenarnya kenapa kita harus melihat kita harus lihat ini karena kita mau lihat efisiensi. Efisiensi apa ya? Efisiensi produksi kita, efisiensi labor kita. Kita punya karyawan. Ini kalau misalkan kita ngomongin di manajemen ya, kita kita waktu mau mau menentukan, mau decide, mau memutuskan kita mau nambah orang atau mau ngurangin orang, itu pertimbangannya banyak kan. Misal nih dari satu orang, misal dari dua orang ini aja deh. Dari dua orang kita mau nambah ke tiga orang, itu kan pertimbangannya banyak. Nah, salah satunya kita mempertimbangkan dengan average product ini, kita melihat efisien nggak kalau kita nambah orang. Jangan-jangan ketika kita nambah orang, biasanya nih kalau bisnis, misal masih level UMKM mau nambah orang dari 2 ke 3 kayak ini, yang dipikirin biasanya kayak gini. Kalau 3 takutnya mereka malah main-main. Simpelnya kan banyak yang berpikiran seperti itu kalau nambah karyawan. Mereka malah main-main, malah nggak kerja, malah nggak efisien. Nah itu, dengan melihat efisiensi itu dari average product, kita bisa tahu apakah kalau kita nambah karyawan itu karyawannya malah bakal main-main atau malah justru lebih banyak produksinya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin yang nomor 3 nih, nomor 3 dengan total output 60, ternyata kita bisa dapat average-nya 20. Berarti dengan kita nambah satu orang lagi, kita bisa bikin tiap orang itu ngeproduksi 20. Berarti kan lebih banyak daripada ini ya. Yang awalnya itu ini misal ini kan dua orang aja nih. Dengan 2 orang aja mereka bisa kerja, satu orang bisa bikin 15 salad. Tapi ketika kita nambah satu orang aja, tiap orang itu yang awalnya misal A dan B, yang A dan B ini dia itu bisa bikin 15 salad aja. Ketika ditambahin teman, ketika dikasih teman, itu mereka malah mungkin makin semangat atau gimana, akhirnya mereka bisa bikin sampai 20 piece salad. Kan semakin efisien tuh, produksinya juga semakin banyak gitu. Sampai kita lihat ke bawah. Kalau kita lihat di bagian bawah ada yang aneh. Di bagian sini. Ini kan tadi naik-naik nih. Kita fokus ke average product dulu. Kita kan naik nih. Dari 10, satu orang bisa bikin 10, terus satu orang bisa bikin 15, satu orang bisa bikin 20, tiba-tiba stuck di sini. Ketika tiba-tiba dia stuck di sini, lihat nih. Ketika dia dari nambah, kita kan dari 2 orang nambah ke 3 orang. Oh, orangnya jadi lebih efisien ngerjainnya. Satu orang bisa bikin 20 salad. Ya udahlah, nambah lagi lah jadi 4 orang. Makin semangat kita nambahin karyawan. Ternyata ketika kita nambah satu orang lagi, tiap orang tetap mereka tingkat semangatnya ya tetap sama aja ketika sama 3 orang itu. Jadi mereka tetap bisa produksinya sampai 20 piece aja. Nah, dari sini kan berarti kita bisa bilang kapasitas mereka sudah sampai situ maksimalnya. Kapasitas maksimal mereka sudah sampai sini. Udah nggak bisa ditambah lagi. Udah nggak bisa dipaksa lagi mereka nambah produksi. Udah 20 aja gitu. Terus ketika kita nambah orang lagi jadi 5 orang, ternyata berkurang. Tiba-tiba jadi 19. Satu orang bisa bikin 19 produk, 19 salad. Padahal sebelumnya ketika cuma 4 orang, mereka bisa bikin 20 loh. Turun lagi jadi 18, 16, 14, 12, dan akhirnya kita lihat di sini. Ketika labornya 10, dia total outputnya 100. Memang kita lihat dari sisi total output, ini dia naik kan dari 0, 10, 30. Ini kan nggak ada nih turun nih angka. Mungkin di sini aja stuck. Tapi kan naik-naik terus nih, kelihatannya oke. Kelihatannya oke. Tapi begitu kita lihat average produknya, ternyata
rata-ratanya turun. Rata-rata mereka bisa produksi tiap orang itu akhirnya turun. Pada akhirnya kita bisa lihat, dia malah kembali lagi ketika waktu karyawan cuma satu. Di sini di tabel baris paling terakhir, ketika kita punya 10 karyawan, outputnya memang naik nih, berangsur-angsur jadi 100. Tapi ketika kita lihat lagi, ternyata average-nya 10. Berarti kan sama aja satu orang itu bikin 10 piece. Apa bedanya dengan yang ini? Ya kan? Jadi ini kita mau melihat efisiensi labor atau efisiensi karyawan dari average product. Berarti kita bisa bilang dong, ketika kita nambah sampai 10 orang, udah nggak efisien lagi mereka kerjanya. Mungkin yang dibilang orang-orang itu, mereka jadi main-main kayak gitu. Kalau dari average product di sini, menurut kalian, kalau kalian punya bisnis salad, kalian bakal nambah karyawan sampai berapa orang di bisnis kalian? Ada yang mau berpendapat? 3 orang. Siapa nih? Jaki Siapa ya? Suzaki. Berapa? Mau nambah sampai berapa orang? 3 orang aja. 3 orang. Kenapa kok 3 orang? Ya karena 4 orang Bu. Kenapa kok 4 orang? Karena itu kayak sudah di paling bagus tingkat produksinya. Jadi satu orang bisa bikin 20 salad dengan 4 orang. Dan total outputnya bisa didapat 80. Kenapa kok nggak 3 orang? Kan juga sama-sama. Tiap orang bisa bikin 20 piece. Kan total outputnya beda Bu. Itu 60, itu 80. Oke, jadi ngelihat ke total outputnya juga ya, yang bisa diproduksi dalam sehari gitu. Iya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Atau mungkin mau nambahin dari Zaki? Mungkin menurut kalian lebih oke pakai 3 orang aja? Atau sama semua dengan Zaki? Atau sama dengan Zaki tapi punya tambahan opini? Oke, ya jadi sebenarnya maksimalnya ada di sini. Karena sama-sama 21 orang bisa bikin 20 piece. Tinggal kita mau lihat kapasitas kita sampai seberapa. Kapasitas apapun ya, selain labor. Mungkin dari kapasitas bahan baku kita, capital kita. Ini kalau kita ngomongin ke manajemen ya, kita mengarah ke manajemen. Ini kan dia baru pakai dua aspek aja nih secara ekonomi. Ya mungkin secara ekonomi yang lebih advance ada lagi pertimbangan yang lebih banyak. Kalau secara manajemen ini tinggal lihat aja. Kita mau pakai 3 orang atau 4 orang sebenarnya sama aja, tiap orang bisa 20 piece. Cuman apakah dengan kita ngejual 80 piece sehari itu kejual semua? Nah, atau malah lebih oke kalau kita jualan 60 aja gitu. Ini kan kita juga ngomongin tentang pasar ya. Pasarnya serame apa? Apakah ramenya itu cuma sehari bisa kejual 60 aja atau bisa kejual sampai 80. Kalau misalkan bisa kejual sampai 80 ya nambah aja 4 orang. Kan sama aja mereka bisa bikin satu orang 20 piece. 20 piece salad gitu. Nah, sekarang kita lihat di marginalnya. Ketika di average produknya dia menunjukkan penurunan, sama dengan di sini. Dia nambah nih. Dia tambahan produksinya 10 awalnya di sini. Yang ini kosong ya, karena kan nggak ada, dia masih di level 0 lah, belum mulai. Dia kalau ketika sudah di sini, sudah mulai nambah 1 orang karyawan, dia nambah 10, nambah 20, nambah lagi nih. Nambah lagi 10 jadi 30. Di sini, nih kita lihat, dia pertambahannya mulai berkurang. Memang benar sih, satu orang dia masih bisa efisien, satu orang bisa bikin 20 piece. Tapi kalau kita lihat secara tambahannya,
pertambahannya itu dia sudah mulai menurun dari tambahan 30 menjadi pertambahannya cuma 20. Jadi ketika kita karyawannya cuma 3 orang nih, kita kan produksi bisa 60 piece sehari. Waktu kita mau nambah jadi 4 orang, ternyata pertambahannya 20 aja. Sehingga dalam satu hari dengan 4 karyawan, kita mampu untuk memproduksi 80 piece. Yang lama-lama dia juga menurun juga sampai akhirnya dia bisa ada di titik minus. Bahkan berkurang. Kalau berkurang kan berarti ini udah nggak efisien sama sekali gitu ya. Malah ini benar-benar yang merugi gitu. Mungkin dari sini ada mau tanyakan guys. Jadi kalau kita lihat ini kan kita bisa lihat kayak gini ya. Ketika dia nambah labor, kita harapannya adalah produksinya nambah dan orang-orang karyawan kita semakin efisien. Ya kan? Yang sesuai kita lihat di sini dia nambah terus nih. Di sini dia juga nambah average-nya secara total produk dia juga nambah. Tapi ada di titik tertentu mereka sudah berada di kapasitas maksimal mereka. Si karyawan kita sudah nyampe batasnya nih, udah nggak bisa disemangatin model apapun lagi, ini udah nggak bisa. Udah sampai segini aja. Sampai di tingkat ini, sampai di tingkat maksimal. Ketika sudah di tingkat maksimal ini, ketika kita mau tambahin karyawan lagi, apa yang terjadi? Mereka menjadi tidak efisien. Nih, mereka menjadi tidak efisien. Ini sama dengan versi konsumen kemarin yang utility. Ketika kalau di konsumen itu utility kita ngomongin ketika kita makan nih, kita pengen donat, makan donat. Ketika kita makan donat, makan terus tambah, ya kita senang sih makan donat. Tapi sampai di titik tertentu kita sudah capek dengan donat. Akhirnya udah di titik udah ini sampai segini aja. Cuma bisa makan donat sampai 5 aja. Ketika ditambahin donat lagi 1, jadi kita makan 6 donat, kita mulai utility-nya atau kepuasan kita mulai menurun. Nah, ini juga sama dengan di produsen. Ketika mereka nambahin labor, di titik tertentu mereka sudah di titik tertentu mereka sudah sampai batasnya. Ketika ditambah lagi, ya mereka sudah nggak bisa efisien lagi. Kalau di konsumen namanya kemarin adalah the law of diminishing return. Kalau di sini adalah namanya the law of diminishing marginal product. Jadi ketika salah satu input produksi, salah satu input ya, di sini kita ngomonginnya, kebetulan di sini kita ngomongin salah satu aspeknya adalah si labor. Ketika di sini kita salah satu input produksi yang ditingkatkan, tapi input lainnya tetap. Input lainnya tetap ini kan tadi capital ya, maka outputnya akan mengalami penurunan. Jadi sama kayak yang kemarin. Ini ada contoh kasus kecilnya gitu guys, bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini coba saya juga mau baca deh. Restoran kecil punya satu pelayan. Akibat satu pelayan, para pembeli lantas menunggu sangat lama. Sebagian dari mereka bahkan harus mengantri. Akhirnya mereka nambah satu pelayan lagi. Nambah satu pelayan ini sama nggak tahu, belum nambah orang. Ini ownernya ternyata guys. I should hire another waiter. Saya sebaiknya harus nambah atau merekrut pelayan baru. Akhirnya dia nambah lah satu pelayan lagi. Di sini situasi yang sama, ia lantas merekrut kembali satu pelayan. Jadi dia kayak looping dari scene ini kayak dia looping terus. Kurang nambah. Ketika ada 4 pelayan yang beroperasi justru makin turun karena pelayan satu sama lain saling berebut. Gitu. Jadi itu kayak yang tadi saya bilangin. Kadang kalau mau nambahin karyawan baru biasanya ada yang bilang kayak nanti mereka main-main aja nggak kerja dan segala macamnya, atau mungkin di case ini mereka malah justru saling berebut ke customer. Nah itu yang terjadi di law of diminishing marginal product gitu guys. Ada yang mau tanyakan? Oke. Oh ini elastisitas.
udah lah ya, kemarin kita udah ngebahas ini sama, ini plek sama. Kalau kalian buka catatan kalian elastisitas, ya ini elastisitas faktor produksi. Mungkin saya jelasin dikit lagi ya, saya recall. Elastisitas kan artinya kan sensitivitas ya. Bagaimana produsen itu sensitif terhadap perubahan output, perubahan hasil produksi. Rumusnya sama kayak kemarin. Jadi ketika elastisitasnya itu lebih dari L, dari labornya, maka produksi ini akan lebih responsif atau lebih sensitif atau lebih elastis terhadap perubahan faktor tersebut. Jadi ketika ada perubahan di L di sini ya, sorry ini bukan L ya, ini satu ding, pantas kok kayaknya agak aneh, sorry guys, ini perubahannya beda satu, kan E itu sama dengan satu. Gitu. Kalau kalian masih ingat ya, elastisitas, ketika terjadi elastisitas itu sama dengan lebih dari satu, itu akan dibilang kalau dia elastis. Kalau dia E-nya kurang dari satu, itu biasanya artinya adalah inelastis, gitu. Tidak terlalu responsif, gitu guys. Ini gampang lah ya, ini kita udah bahas kemarin banyak banget. Nah ini penting ini. Marginal produknya yang kayak tadi, ini bagian ini, dan bagian yang ini tadi. Nih, perubahannya itu kalau kita bikin dalam bentuk kurva seperti ini. Ini bedanya apa? Ada dua kurva nih. Pusing ya kalian ya. Ini sama guys, ini sama. Jadi secara konsep dia sama dengan the law of diminishing return. Ya kan bentuk kurvanya juga sama kan? Kita fokus ke sini nih. Bentar. Nah, kita fokus ke sini dulu. Ini TP. Total produk atau jumlah output yang diproduksi. Sehari itu bisa produksi berapa gitu. Nah, ini sama dengan the law of diminishing return ketika kita mau nambah satu labor dari 0, itu dia naiknya lumayan tinggi nih. Jadi berapa nih? Misal 30. Terus ketika dia mau nambah lagi jadi 3, dia ada di titik B. Dia bisa produksi sampai 60. Dari 30 ke 60 naiknya lumayan nih. Ketika dia nambah satu lagi, dia ada di titik C. Misal ini kalau ambil tengahnya sekitar 90 lah ya. Nambahnya juga lumayan nih, 30, 60, dan juga 90. Naiknya kan lumayan nih kenaikannya. Nah, ketika dia sudah ada di titik udah di titik maksimalnya, dia akan menunjukkan stagnasi. Dia tetap naik nih. Kita kan lihat ini kan naik nih. Cuma kan nggak securam yang di A sampai C. Dia tetap naik dari C ke D, dia tetap ada kenaikan marginal secara tambahan, tetap ada, tapi nggak sebanyak atau nggak se-efficient itu, nggak se-efektif itu kenaikannya. Akhirnya ketika dia dari 4 orang, dia langsung nambah ke 8 orang, dia cuma bisa produksi total 112 piece per hari. Dan ketika ditambah lagi, dia malah turun. Jadi makanya turun ini kenapa kok terjadi? Itu ya kayak di kasus restoran tadi, dan juga kalau kita lihat dari tabel itu menggambarkan di tabel yang di bagian sini guys. Dia terjadi penurunan. Gitu. Jadi secara kurva kita bisa lihat nih. Berarti dia oke-nya kalau kita mau produksi, kita mau nambah karyawan nih, kita bisa lihat oke-nya ada di daerah sini aja. Ketika di sini ini udah naik sih, masih naik, tapi udah nggak se-efficient itu. Dan ketika kita nambah lagi sampai ke 9 orang, ke 10 orang, ini malah berkurang, dia malah minus. Minus itu bukan berarti total produknya minus, malah bukan produksinya minus 4, bukan. Tapi pertambahannya yang harusnya nambah malah enggak nambah, malah nurun. Kan harusnya bisa nambah 10 piece. Nambah 10 piece enggak nih. Kalau dia turun, dia tidak nambah tapi dia turun. Minus 4 tuh berarti pertambahannya malah berkurang 4. Gitu.
Kalau yang ini maksudnya apa? Yang ini sama. Bedanya cuman kalau yang di kurva 1 ini, kalian boleh SS ya. Ketika di kurva yang satu ini dia pakai garis total product. Ini dia pakai total product atau Q-nya atau yang tadi kita 10, 20, 30, 60, 80 itu sampai yang terakhir 100 ya. 110 apa? Ya pokoknya sekitar segitu. Pokoknya si TP lah ini. Kalau yang ini itu melihat the law of diminishing return dari sisi kalau yang garis yang biru tua yang agak lebih tua ini adalah marginal produknya, sedangkan yang agak lebih muda ini adalah average produknya. Ya kan kita lihat nih, tadi kan ketika dari 8 orang, ketika udah 8 orang menyentuh ke 9 orang kan dia tadi marginalnya jadi minus 4, minus 8. Makanya dia turunnya sampai ke bawah sini. Soalnya kan di bawahnya sini kan udah 0. Di sini kan udah 0, ini 0. Jadi di bawahnya lagi kan udah minus kayak gitu. Lalu untuk ketika dia naik, ketika dia ada di puncaknya adalah ketika di 3 dan juga di antara 3 dan juga 4 karyawan. Yaitu kalau kita lihat secara marginalnya, dia puncaknya berada ketika dia ada 3 karyawan. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi average produknya, rata-ratanya setiap orang bisa bikin berapa, itu puncaknya ada di sekitaran 4 karyawan kayak gitu. Sama aja, cuma ini yang atas pakai garisnya TP, kalau yang bawah itu gambarin AP dan MP. Dan kedua gambar ini, kedua kurva ini dia adalah diagram fase. Jadi kita tadi ngomongin fase A sampai C itu adalah fase 1. Fase 1 yang C sampai D ini adalah fase 2 ketika marginalnya masih ada tapi tidak terlalu tinggi, dan juga fase 3 ketika udah benar-benar nggak efektif gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Eh, mencari. Bu, Ibu izin permisi. bertanya. Waduh. Bentar, siapa dulu? Satu. Yang cowok dulu. Yang cowok dulu. Siapa? Oke. Saya Ibrahim Bu, 1141. Hmm. Eh, misal nanti kita menemukan soal kayak gini ya Bu. Hmm. Nanti berarti kita misal disuruh bikin grafik. Grafiknya berarti dua-dua ini harus dimasukkan seperti itu. Atau Tergantung gimana? jumlahnya. Oke, baik. Kalau Berarti oke. Berarti nanti kita misal kalau disuruh gambarkan grafik dengan TP ya seperti ini gambarnya, kalau pakai AP sama MP jadi gitu, gini gitu. ya, dan Oke. kalau misalkan kalian bingung, ini kan dia kayak yang atas yang TP itu dia satu kurva, yang AP dan MP dia 2 garis jadi satu kurva. Kalau menurut saya misalkan nanti saya minta dibuatkan diagram fase dengan lebih dari satu elemen, misalkan saya minta AP dan MP, terus kalian bingung gambarnya gimana karena kalau di contoh ini kan dia jadi 2 garis jadi satu kurva. Itu kalau kalian pisah jadi 2 kurva yang berbeda, atau misal saya minta tiga-tiganya nih, kalian bikin 3 kurva yang berbeda nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca aja gitu. Tapi kemungkinan besar saya nggak akan minta sejat itu. Saya nggak sejat itu, guys. Gitu. Ya, berdoa aja ya. Berdoa aja, saya lagi mode baik waktu saya bikin soal. Oke, gimana Ibrahim? Masih Oke, baik Bu, sudah menjawab. Terima terus? kasih. Ya, sama-sama. Siapa lagi tadi? Cewek. Siapa guys? Siapa mau nanya? Gak jadi nanya. Oke, nggak apa-apa. Nggak jadi nanya lo ya, siapapun itu ya. Nggak jadi ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini kita mulai, ini asset guys. The effect of technological change. Ini kita ngomongin tentang teknologi. Tadi Afrin juga udah nge-mention kalau dari gambar itu ada digitalisasi, Bu. Ya, pasti.
Apalagi kita sekarang udah di 4.0, kalau Indonesia masih 4.0 ya, bukan 5.0 ya. Jadi dengan teknologi itu, aduh saya perlu jelasin. Ini sebenarnya kalian pasti juga udah paham ya. Iya saya bahas sedikit deh, 3 menit mungkin. Kalau kita pakai teknologi, kita udah ngebahas juga di supply ya, ya, di kurva supply kalau nggak salah. Ketika kita pakai teknologi, itu produk yang kita harapkan produktivitas kita akan meningkat. Kenapa? Kok seperti itu? Karena peningkatan teknologi ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja gitu guys. Ketika ya gampangnya lah, misal bikin salad itu kan perlu bikin dressing sausnya misalkan bikin apa ya, terserah deh, dressing apapun itu kan biasanya sausnya harus dicampur, kayak misalkan salad dressing itu dicampur air lemon, kayak dicampur sama mayo, dicampur sama sesame, wijen sangrai dan segala macamnya. Itu mungkin aja kalau kita produksinya banyak, kita perlu orang yang ngaduk itu, satu orang khusus buat ngaduk saus. Buat apa? Kalau punya teknologi, ya kita belilah alat pengaduk yang sangat efisien dan sangat futuristik itu. Kita belilah itu alat, kita tinggal masukin lemon, truk 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 truk, kita kita klik, udah jadi orang yang harusnya ada untuk mengaduk saus itu kan jadinya nggak ada. Jadinya tinggal ya mungkin siapa yang bagian, mungkin orang yang bagian motong gitu, dia kan juga, oh enggak, bukan orang bagian motong, orang yang bagian nyiapin bahan-bahan dressingnya, itu dia juga bertugas untuk mencat itu. Dan nanti mungkin ketika dia sambil nunggu itu udah diaduk, dia bisa multitasking, misalkan multitasking, dia nyiapin packagingnya jadi biar langsung bisa dituang-tuang kayak gitu ya, seisi itulah ya. Dan bisa menambah, kalau di sini nambah pengetahuan, nambah keterampilan teknis dan lain-lain segala deh. Nah ini kalau ini karena PPT punya dosen ilmu ekonomi ya, dia juga bilang di sejarah ekonomi, dia bilang nih kalau ternyata ini secara data, ini beneran secara data guys, dengan adanya teknologi-teknologi ini ternyata tumbuhnya dari 1995 ke 2005. Kalian pasti belum lahir ya. Ya kalian pasti belum lahir. Sad banget. Nah saya tua. Oke, jadi ketika dari 1995 ke 2005 ini teknologi itu naiknya udah lumayan drastis ya. Itu ternyata kenaikan total outputnya itu bisa 10 kali lipat guys. Gitu guys. Kok 5 tahun? Iya, ini 10 tahun, satu abad. Satu abad. Satu abad. Satu dekade nggak sih? Ini satu dekade guys. Tipe bapaknya, bapak-bapak. Ya, jadi intinya ketika kita ngomongin teknologi, kita akan ngomongin tentang produktivitas tenaga kerja. Yang mana ngomongin produktivitas tenaga kerja akan ngomongin tentang output per unit tenaga kerja atau AP itu tadi. Yang awalnya mungkin satu orang bisa buat ngaduk doang, akhirnya ya nggak perlu orang ngaduk, tinggal mencet aja, sudah selesai. Nah, ini ada pertanyaan guys dari Pak Misbahul. Ini ada gambar yang pertama adalah pembangunan jalan. Ini dua-duanya pembangunan jalan, bedanya ini di Indo. Ini Indo. Ini di China. Terus ada pertanyaan nih dari Pak Bahul. Oops, sorry guys. Itu coba kalian jawab. Pernahkah Anda berpikir bahwa fungsi produksi dari setiap kegiatan itu sama, dan jika berbeda, apa yang membuatnya beragam? Dari gambar ini. Silakan berpendapat guys. Ayo, satu atau dua orang.
nggak usah mikir-mikir, udah asumsi kalian aja dari gambar ini yang membuat fungsi produksi itu bisa beda apa. Penggunaan teknologinya. Siapa nih? Sheryl. Sheryl. Penggunaan teknologi maksudnya Sheryl, Bu. dari gambar itu gimana? Sama-sama ada teknologi nih. Ada alat berat juga kan di sini. Iya, Mm-mm. iya, sama-sama pakai alat teknologi. Cuman yang di Indonesia itu masih menggunakan tenaga manusia dan itu bisa memperlama. Mm-mm. Sedangkan dan itu kayak kalau di jalan-jalan Indonesia itu kan kayak aspalnya itu ada yang gundukan, ada yang rata, ada yang rusak juga kan nggak rata gitu loh. Tapi kalau yang di Cina kan udah pakai mesin dan itu bisa lebih rata pembangunan jalannya dan Mm-mm. lebih hemat waktu. Berarti fungsi produksi itu kegiatannya bisa sama, tapi yang membuat beda itu bisa dengan teknologinya. Karena teknologi bisa mempengaruhi seberapa banyak labor yang dilibatkan di situ, gitu kan? Iya. Oke, ada yang mau menambahkan? Permisi Bu, Ya, boleh siapa nih? permisi Bu, mungkin karena ini kan di Indo sama China, Mm-mm. perbedaannya dari kualitas SDM Bu. Ya, gimana maksudnya? Kalau di Indo, Ya, SDM-nya mungkin lebih ke kerja kasar. Tapi jika di China, SDM-nya lebih banyak bisa apa, bukan maksudnya, menjalankan teknologinya, jadi bisa memakai alat beratnya. Tapi jika di Indonesia, SDM-nya belum banyak yang bisa untuk menjalankan atau memakai alat beratnya, seperti itu. Jadi dari kualitas SDM dan level SDM-nya, Bu, seperti itu. kita bisa ngomong keterampilan nggak sih itu? Balik lagi ke sini, guys. Keterampilan. Ya nggak? Keterampilan teknis itu kan gimana cara kita bisa pakai alat-alat berat itu kan berarti keterampilan teknis. Berarti kita butuh yang namanya teknologi kan. Ini siapa BTW tadi? Itu siapa ya? Itu Afrin bukan? Ya, Afrin. Oh iya benar. Saya sudah mulai hafal suaramu, Afrin. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Berarti kalau dari siapa tadi? Afrin sama siapa tadi? Yang pertama. Sebelum Afrin. Sheryl. Oh iya ya ampun. Oh iya. Sudah saya tambahin. Ya dari Syahrul dan juga Afrin kita bisa tahu kalau dengan teknologi itu kita bisa balik lagi ke sini guys. Kita bisa nambah keterampilan teknis. Ketika kita nambah keterampilan teknis, akhirnya output per unit tenaga kerjanya juga bisa lebih baik. Karena orang-orang yang mungkin kita lihat di sini ya. Ini di Indonesia udah banyak yang kerja. Nih, udah banyak yang kerja. 1, 2, 7. 7 orang jalannya masih kayak gini. Lihat. Sorry. Terus kalau di sini dia mungkin dia di awal pasti modalnya besar karena dia perlu teknologi ini si alat-alat ini ada berapa alat nih. Terus juga belum keterampilan teknis dari orang yang ini mengoperasikan alat tersebut, perlu pelatihan. Tapi pada akhirnya nanti dengan pengetahuan yang udah ada, keterampilan teknis yang udah ada, teknologi yang udah oke, balik lagi ke sini. Produktivitas tenaga kerjanya dia akan meningkat. Tuh, ini yang dimaksud dengan efek dari perubahan teknologi. Ya kan, kalian juga di Jember juga lihat jalanannya kayak gitu. Untuk selevel jalan Gajah Mada aja
yang udah jalanan antar kota nggak sih itu masih nggak oke banget, belum lagi di daerah-daerah. Terus ini Pak Misbah juga memberikan jurnal ini, BTW bisa kalian screenshot, terus kalian bisa coba cari ya. Saya nggak tahu apakah di matkul lain kalian udah diajarin buat ini nggak, baca jurnal nggak, baca penelitian nggak, artikel jurnal. Belum ada ya. Jadi kalian mungkin dari sekarang bisa menyicil ya, baca, nggak bacanya nggak harus yang baca gimana gitu ya, tapi setidaknya kalian bisa tahu, mungkin kalau di scroll sekilas, oh jurnal itu kayak gini gitu, struktur penulisannya itu seperti ini, dia kayak versi mini dari skripsi gitu guys. Karena skripsi kan penelitian ya, ketika nanti kita mau membuat skripsi kita bisa dibaca sama banyak orang, itu kita harus mempublish itu menjadi artikel jurnal yang contohnya seperti ini. Yang ini punya Pak Bahul guys, mungkin kalian mau baca ya. Saya tidak mengajari bagaimana cara membacanya ya di sini. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi lah kalian ada medpan itu yang biasanya lebih komprehensif pembahasannya gimana cara baca jurnal gitu. Tapi dari sekarang guys, kalian harus belajar membaca jurnal. Dan karena jurnal itu sumber valid guys, jadi ini membuat kalian tidak terbiasa untuk pakai ChatGPT, terus pakai Blogspot, Wikipedia gitu. Terus ya ini kita masuk ke kurva lagi. Jadi di sini kalau kita di perilaku konsumen itu kemarin ada kurva budget line dan kurva budget loss dan kurva apa guys? Yang kuantitas itu loh, yang kita ngomongin tas dan sepatu. Nah ini versi produsennya, intinya sama, secara general sama ya kan, bentuknya sama kan, dia melengkung kayak ini, cuma ini POV kita sebagai produsen aja gitu sih. Nah kalau di mana, di konsumen itu ini adalah P dan juga Q ya di sini. Tapi kalau di produsen, karena elemen input itu ada 2 yaitu capital dan labor, jadi axis X-nya di sini adalah L atau labor, ini labor. Lalu untuk K di sini adalah capital. Again, jangan menulis pakai C. Ini K. Kalau pakai C berarti itu consumption gitu. Ini maksudnya apa? Ini kayak yang teori di perilaku konsumen kemarin. Intinya seperti ini. Kita mau lihat kalau pakai kurva isoquant, kita fokus ke quant. Quant itu kan quantity ya. Jadi kita mau lihat kalau kita mau pakai kalau misalkan kita mau produksi output yang sama, misalkan salad 100 piece tadi, kita mau produksi salad 100 piece. Dengan salad 100 piece itu kita bisa pakai kombinasi input yang berbeda. Kalau kayak kemarin itu kita, kalau di consumption itu kan kita ngomongin kayak gini kan, sepatu berapa, tas berapa ya kan, dengan sepatu berapa, tas berapa, itu kan kayak tingkat kepuasan kita sama ya kan, kayak gitu kan. Nah kalau di sini dengan capital kita seberapa dan labor kita seberapa, itu kita bisa menghasilkan output yang sama dengan titik-titik lain A, B, C, D. Misalnya gimana ya, ini kan capital, misal kita bilang 1 gitu ya, ini 1 ya, harusnya nggak pakai, harusnya ini kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, ini 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Terus ini misalkan 1, 2 lah, 1 juga, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita ngomong 10 aja, 10, 20. Nah di titik manapun A, B, C, D itu selama kita ada di garis ini, di garis isoquant ini,
kita bisa dapat output yang sama. Misal di sini kita ngomong 100 ya, 100 salad, 100 piece. Kita bisa dapat 100 piece salad dengan kombinasi K dan juga L yang berbeda-beda. Misal kita lebarnya cuma satu nih, orangnya cuma satu. Tapi kita mau bikin 100 piece salad misal kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai kita bisa samakan di titik A. Di titik A ini ketika modalnya 40. Terus misal nih, kalau satu orang itu kayak kasihan gitu nggak sih? Maksudnya kebanyakan hal itu dikerjain sama dia sendiri kan kasihan ya. Jadi saya mau nambah deh orangnya jadi 4 orang. Kasihan biar ada teman ngomong dan segala macamnya biar nggak stres sendirian, biar nggak burn out sendirian. Kita nambahin 4 orang. Tapi bisa nggak sih kalau outputnya itu sama 100 piece? Bisa. Selama ada di garis ini bisa. Yaitu ternyata kalau kita lihat jika dengan capitalnya 10 dengan labornya 4 orang kita tetap bisa dapat 100 piece salad itu. Jadi selama ada di garis ini kombinasi berapapun labornya lebih banyak terus capitalnya lebih sedikit atau capitalnya lebih banyak labornya lebih sedikit itu dia bisa mendapatkan tingkat output yang sama kayak begitu. Ada yang mau tanyakan di sini? Sepertinya EZ ya guys ya. Semoga nggak bisa dihapus. Jadi begitu guys. Terus lanjut lagi. Nah kalau kemarin itu kita juga ngomongin kendala anggaran kan di konsumen. Kalau misalkan kita budgetnya cuma segini ya masa kita mau maksain kita beli tas Coach, ya belinya kan tas Shopee aja gitu. Nah di produsen juga kita ada kendala anggaran. Kalau kemarin itu namanya adalah di konsumen itu adalah budget line. Ini adalah budget line. Kalau di konsumen ya budget line. Kalau di sini namanya adalah ISO cost. Jadi penamaannya lebih gampang diingat guys kalau di sini. Ini puan. Kalau yang ini adalah cost atau biaya atau anggaran gitu. Nah kalau di sini kita ngomongnya gimana? Sama dengan budget line kemarin. Ketika kita punya anggaran tertinggi nih yang mampu kita sediakan sebagai produsen untuk beli input. Untuk beli input kan K sama L ini kan inputnya. Nah itu kita bisa pakai level atau kita bisa pakai kombinasi K dan juga L yang berbeda gitu. Jadi kayak kemarin juga nih kalau kemarin kan ini tas, ini sepatu, terus budgetnya kita dari mana gitu kan. Kalau ini dia bisa punya modal seberapa dan bisa membiayai tenaga kerja karyawan berapa banyak kombinasinya itu selama ada di garis ISO cost itu masih sesuai budgetnya si produsen gitu. Misal ini tadi 10 20 30 di sini 1 2 3 4 misal kayak gini. Jadi ketika kita punya laba misalkan satu orang aja labor kita punya labor satu orang aja nih terus dengan capitalnya kita 30 itu kita masih budgetnya masih sama ketika kita punya 10 capital dengan karyawan kita 4 orang itu budgetnya masih sama. Jadi tinggal kalian sesuaikan lah ya. Kalian mau labornya lebih banyak atau kalian mau labornya capitalnya lebih banyak. Selama ada di garis ISO cost ini berarti masih sesuai dengan budget kalian. Kadang ada yang kayak mikir, aku mau nambahin karyawan biar nggak kasihan karyawannya cuma 1 orang, cuma 2 orang. Ya silakan tambahkan. Tapi yang harus dikorbankan adalah capitalnya. Harus turunin capitalnya. Misal dari 2 orang nih, kan tadi capital dengan 2 karyawan, capitalnya 20. Nah, dia mau nambahin 3 orang biar nggak kerja berdua aja.
mau nambahin, tapi kan budgetnya nggak ada kalau nambahin karyawan, buat gaji karyawan tambahan ini. Ya bisa aja kalau perusahaan ini menerapkan ISO cost. Ya kalau mau nambahin karyawan silahkan untuk menurunkan capital kalian sampai ke sini, misal ini 15. Jadi ya sama aja dengan karyawan 2 atau 3 orang, kalian tetap bisa berada di budget yang sama selama kalian bisa menyesuaikan dengan capitalnya, dan sebaliknya juga seperti itu. Begitu ya guys. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Atau masih mencerna? Terus ini apa nih? Yang sebelah kiri nih, rumus-rumus yang agak-agak membingungkan dan membuat mata sakit. Ini P itu price ya kan, K itu capital, terus L itu labor, C itu apa? C itu cost. Jadi di sini maksudnya adalah kayak kemarin kita ngomongin budget line. Kalau kita sebagai pebisnis, sebagai produsen itu mau punya benar, bukan kayak gitu kalimatnya. Kalau misalnya kita sebagai produsen itu punya budget tertentu, cost ini C di sini adalah cost ya, guys, bukan konsumsi. Di sini kita punya cost tertentu, kombinasi dari K dan L kita, ini kan PK, ini kan adalah harga dari modal, PL ini kan harga dari labor, atau kita bisa ngomong kalau ini gaji lah ya, gitu. Nah, kalau kita mau sesuai dengan budget kita di kurva ISO cost itu, minimal kita total harga atau total kita ngeluarin uang untuk modal dan total kita untuk ngebayar karyawan itu harus sama dengan C, harus sama dengan budget kita. Lebih bagus lagi kalau yang ini bisa sama dengan cost atau lebih kecil dari cost. Kalau lebih kecil dari cost kan berarti kita bisa menghemat budget kita kayak gitu. Dari sini ada yang mau tanyakan? Oh, 8:30 guys. Habis ini selesai. Oh iya benar, habis ini selesai guys. Ada yang mau bertanya? Gak ada ya. Nah, karena kita udah belajar ini dan belajar ini, kita harus belajar keseimbangan. Oke, dari sini kelihatan lah ya keseimbangannya di sebelah mana. Keseimbangannya adalah ketika di titik merah ini guys, ketika di TPP-nya 4000. Jadi ketika sama dengan kemarin, ketika ISO cost itu bersinggungan dengan ISO quant, maka titik dia bersinggungan itu adalah titik optimum produsen atau titik keseimbangan produsen itu bisa tercapai di mana mereka bisa dapat kuantitas yang optimal dengan biaya yang sesuai, yang worth it, tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal gitu. Ini ada 2 garis lagi nih di 4.500 dan 3.500. Menurut kalian kenapa kok kalau misalkan di TPP 3.500 apa yang akan terjadi, dan kalau di TPP 4.500 apa yang akan terjadi? Silakan. Ini udah last slide guys. Ini A, ini B, ini C. Ini kenapa? Kalau A apa yang akan terjadi? Kalau di B apa yang akan terjadi? Silakan. Baru berapa orang sih nih yang ngomong? Baru 7 orang guys. Izin menjawab, Bu. Siapa nih? Mega dengan NIM 1117. Oke. Jika yang ada di kurva B itu akan melebihi capital atau melebihi capital atau tidak sesuai dengan budget. Tidak Jika sesuai dengan budgetnya apa?
Oh iya, lanjutin dulu. Iya, Bu. Terus selanjutnya jika di titik A itu tidak memaksimalkan budget yang dimiliki. Berarti dua-duanya sama-sama tidak sesuai budget gak sih? Iya, Iya. Terus bedanya apa? Nggak, kalau A nggak sesuai budgetnya apa? Kalau B nggak sesuai budgetnya apa? jika sebentar ya, Bu. Ada yang mau bantu Mega nambahin? Katanya nggak sesuai budget. Saya lupa ada itu kemarin Ibu dibahas. Iya, emang ada. Ayo, siapa mau menambahkan? Sumpah, kalian-kalian aja loh yang ngomong. Ayo, selain April, Mega, Cheryl, Safira, Zaki, Aska, dan Ibrahim. Siapapun kalian, tunjukkan suara kalian. Kalau A itu apa yang terjadi? Kalau B itu apa yang terjadi? Sama-sama nggak sesuai budget. Kan budget paling pas itu di titik di kurva C, di titik C. Ayo guys, siapa? Ini sudah slide terakhir guys. Atau mau saya tunjuk? Saya tunjuk ya. Bentar, saya lihat sini. Mau jawab Bu? Siapa nih? Zaki. Ibrahim. Oh, Zaki. Oke. Jadi kalau C itu kan bersinggungan pas di titik keseimbangan antara kapital dan labor. Jadi di mana C itu saat bersinggungan itu maksimal bisa dimaksimalkan apa biayanya, kosnya. Jadi kalau A itu tidak maksimal karena ya apa tidak bersinggungan pada titik keseimbangan antara kapital dan labor, dan B itu di luar titik keseimbangan antara kapital dan labor. Jadinya Kan kalau tidak. C itu pas bersinggungan pada titik keseimbangan, jadi optimalnya C. Iya, oke. Ini optimal. Ini C itu mana? C. Aduh, salah. C ini optimal. Benar. Optimal. Kalau A itu apa? Nggak maksimal. Minimal. Gimana? Siapa Ya, tuh? tidak Siapa maksimal. tuh? Tidak maksimal. Oke, nggak maksimal ini dalam artian apa? Tadi ada suara cewek nih. Siapa yang mau Karena ngomong? tidak Ya, Zaki. karena tidak bersinggungan pada titik keseimbangan di 30-30 antara 30 kapital dan 30 labor. Oke. Nggak maksimal. Saya tulis nggak max ini ya. Tadi ada yang mau ngomong juga tuh. Siapa tuh? Guys. Ini nggak maksimalnya dalam artian apa? Nggak maksimal berarti guys. Terus yang B belum dijawab. Untuk yang B sendiri, Ayo siapa dulu? silakan. Suara cewek tadi siapa? Ibu, saya izin ini bicara. Jadi menurut saya ketika berada di titik A itu artinya kan anggarannya itu menjadi tidak efisien karena biayanya tidak apa namanya nih? Enggak apa? Biayanya
berada di garis biaya itu berada pada garis yang udah dianggarkan kan. Nah, ini tuh tidak efisien karena outputnya yang dihasilkan itu dia lebih rendah daripada output maksimum yang sebenarnya itu bisa dicapai dengan anggaran yang udah dikasih gitu. Nah, terus kalau untuk yang titik C itu kan di situ berarti artinya biaya totalnya itu lebih besar daripada anggaran. Nah, memang mungkin secara produksi atau outputnya tuh bakal lebih tinggi, tapi balik lagi secara anggaran itu dia udah melebihi budget gitu. Oke, maksudnya yang B ya? Yang ini ya? Iya, yang oh ya, iya, maksudnya itu kebalik. Oke, Zaki tadi jadi mau nambahin? Atau yang lainnya? Oke, jadi C ini optimal. C ini optimal ya, ini optimal. Kenapa? Karena udah sesuai dengan budget dan udah sesuai dengan kapasitas output yang mau dicapai. Kalau A ini apa artinya? Benar tadi yang barusan jawab. Tadi siapa? Saya Aska. Oh, kamu Aska. Iya. Ya, oke. Kamu gelap 1081. Oke. Nah, terus Aska tadi bilang kalau yang A itu yang terjadi adalah nggak efisien. Ini A, benar. Harus pakai pulpen. Ini A ya. Ini kita sekarang ngomongin A. Nggak efisien atau nggak optimal. Saya tulis OPT gitu aja. Nggak optimal kenapa? Soalnya ini kan yang garis A itu kan kita juga ngomongin output kan. Kuantitas output yang mau kita capai. Ketika dia budgetnya itu ada di sini, tapi dia malah justru konsumsinya di bawah. Ini kan kalau kita ke kiri, dari sini ke sini, ini kan ke bawah nih. Kalau ke bawah atau ke kiri kan berarti menurun nih atau lebih rendah. Budget kita ada di sini, tapi kenapa produksinya cuma sampai sini aja? Berarti budgetnya itu masih ada sisa. Jadi di area sebelah sini itu masih ada uang yang masih bisa dipakai sebenarnya untuk produksi. Kenapa nggak dipakai? Gitu. Jadi penggunaan budgetnya tidak optimal. Masih bisa dioptimalkan lagi sampai di mendekati garis isokuan ini, which itu adalah garis C di sini. Terus kalau B itu apa yang terjadi? Kalau yang B adalah kan ini budgetnya di sini. Tapi ketika dia ke kanan kan berarti naik nih. Ya kan, ketika ke kiri atau turun dia menjadi lebih rendah, ketika ke kanan dia lebih tinggi atau lebih naik lah gitu. Berarti ketika kurva B ini terjadi, dia udah over budget, udah overprice lah kita bilang ya, udah OVP nih, kemahalan. Outputnya, produksinya kebanyakan sehingga tidak sesuai dengan uang yang kita punya. Jadi di sini kalau yang di A itu kelebihan budget. Kelebihan budget itu berarti masih ada budget yang masih bisa dipakai. Kalau yang di B itu adalah kelebihan produksi. Uangnya nggak cukup. Uang atau cost nggak cukup. Gitu. Oke. Jadi ketika yang A ini dia produksinya terlalu sedikit, ketika yang C itu produksinya optimal, dan ketika yang B produksinya kebanyakan. Sehingga kalau di A itu uangnya masih kelebihan, masih bisa dimanfaatkan lagi. Ketika di C itu sudah optimal, semua uang yang dipakai sudah sesuai. Kalau yang B itu uangnya malah nggak cukup. Malah harus nombok nih kalau kita menempatkan kurva isokuan kita di garis B kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya guys?
Itu tadi saya hapus, nggak apa-apa ya. Semoga sudah ada yang nge-screenshot. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini benar. Udah 8:30 sih. Sudah capek kita. Ada yang bertanya? Nggak ada ya. Berarti sudah Bu, selesai materinya ya. Ya. Siska bertanya, Bu. Siapa? maaf, saya Ya, izin bertanya, Bu. siapa? Jadi saya maaf ya Bu, saya agak penasaran gitu Bu. Dari teori produksi ini, apakah sebenarnya secara realitanya itu perusahaan yang memproduksi sesuatu tuh menghitung dengan ini Bu, grafik-grafik seperti ini? Ini siapa? Ini Aska. Iya, saya Aska. Secara realita. 1081. Secara realita iya. Secara realita iya. Sesimpel kita, ya kayak makanya tadi saya nanya di awal. Kalau misalnya kita produksi, kita mau punya bisnis, walaupun kita UMKM baru buka bisnis, jualan apa, atau mungkin kita reseller lah. Sesimpel kita reseller. Kita mau nentuinnya gimana? Kan kita pasti bakal mikirin pertama biaya. Yang kedua, ketika kita jualan, selain kita ngomongin biaya, kita ngomongin kita mau ngestok barang berapa nih? Kan gitu ya. Sebenarnya sesimpel itu. Kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai si tabel-tabel kurva-kurva ini. Jadi, ini memang kita ngomongin secara teori. Dan karena ini masih mikro, kayak yang mikro dasar lah ya kita bilang. Makanya sebenarnya dia masih versi sangat simple. Ketika versi sangat simpelnya itu secara umum kita ngomongin cost sama kuantitas kan, kita mau stok berapa, kita mau biaya, kita mau ngeluarin bisanya kita ngeluarin biaya berapa. Cuman mungkin di real life tidak menggunakan kurva gitu. Mungkin kalau orang ekonomi pakai kurva. Ya, dan sebenarnya ini guys, kita nggak perlu yang gambar kurva kayak gini. Misal kita mau jualan salad terus kita bikin kurva, enggak. Sebenarnya nggak perlu, cuman ini adalah secara ekonomi, kurva itu sebenarnya kenapa sih kok ekonomi ini pakai kurva terus? Kalian mungkin nanti ketika matkul manajemen udah nggak banyak ketemu kurva, tapi ketika kalian ketemu yang kayak ekonomi coded banget matkulnya, kalian akan ketemu kurva. Kenapa sebenarnya? Karena kurva ini adalah bentuk visual dari data yang sudah ada. Ini kan visual nih, gambar nih, kita bisa lihat. Nah, dari data yang sudah ada, kalau kalian, ini kita ngomong in real life ya kan, kalian mau bikin bisnis, kalian bisa sesimpel pakai tabel kayak gini guys. Ya kan, kalian pasti kalau ngebisnis itu nggak cuma dipikirin di kepala terus diomongin, nongkrong sama teman ngomongin bisnis yang mau kalian bangun, terus udah selesai pulang, udah nggak dicatat, kan pasti dicatat. Entah dalam bentuk spreadsheet, Excel, kayak gini, dibikin tabel. Pasti seperti itu. Tapi mungkin akan agak lebih banyak elemennya daripada ini. Karena kan kalau kita bisnis pasti ya kita ngomong capital tadi. Capital ini kan nggak sesimpel kita ngomong cuma 10. Kita kan ngomong capital itu misal kalau makanan bahannya, mungkin juga kalau distribusinya, vendornya, maksudnya supply-nya dan lain-lain sebagainya gitu. Cuman ini adalah versi simpelnya, versi dasarnya, konsep dasarnya ketika kita mau berbisnis. Jadi jawabannya in real life kepake atau enggak? Iya, tapi mungkin tidak perlu sampai seribet, se-effort kita gambar kurva gitu. Tapi di keseharian itu dipakai. Contohnya di sini. The Law of Diminishing Return itu juga dari cerita ini, dari komik kecil ini kan kita menunjukkan kalau ada loh di real life The Law of Diminishing Return. Cuma ya nggak mungkin lah owner restoran ini gambar kayak begini. Kan enggak. Tapi ada. Fenomena itu ada di kehidupan sehari-hari. Gitu. Ilmu itu ada, bukan asbun belaka, pasti berdasarkan fenomena yang sudah ada. Oke, gimana Aska? Oke, Bu, siap.
Oke, jadi ini kesimpulannya guys, silahkan di SS aja lah, saya udah males. Saya udah capek, ini intinya yang udah kita bahas setelah tadi ya. Nggak perlu saya bacain lagi, cuma kalian mau screenshot silahkan. Terus ini guys, ada tugas. Ini tugasnya silahkan di SS. Ini yang tugasnya yang buat kita kerjain itu adalah yang ini, yang ini, udah, itu aja. Oke. Ini nggak usah deh, ini nggak usah. Jadi yang bentar. Saya kasih warna. Aduh, gimana ya warnanya? Yang biru yang dikerjain. Yang ini, dan yang ini. Oke, tiga soal aja untuk minggu depan. Tulis tangan. Terus di scan PDF. Ini individu ya guys, individu. Biar kalian dapat nilai keaktifan. Scan PDF. Kasih nama, NIM di sebelum kalian ngerjain, oke? Nanti aturan yang lebih teknisnya akan saya lihat di MMP ya. Maksudnya saya drop di MMP. Kayak biasanya lah ya, pasti kan saya juga ngirim aturan-aturan itu. Udah di SS? Udah ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ups. Ada yang mau bertanya guys? Ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita akhiri, bentar. Saya cek dulu deh, berapa orang nih? 33 orang. Banyak banget. Kita berapa orang sih? Kok 33 orang? Saya absen ya? Oke, jadi setelah ini saya absen ketika saya panggil 2 kali tidak menunjukkan keberadaannya, maka saya anggap alfa.